Selamat siang teman-teman, terima kasih. Sekarang hari pertama, teman-teman sudah stay di grup ya. Dengan edukasi tadi, teman-teman mungkin sudah mendengar, sudah menonton, semoga sudah menonton ya. Di situ ada perhitungan IMT-nya. Teman-teman hitung IMT teman-teman. Jika belum paham, bisa hubungi pengundangnya bagaimana menghitung IMT. Karena jika teman-teman sudah paham menghitung IMT, teman-teman bisa menghitung IMT orang-orang di rumah. IMT itu adalah sebagai indikator kita, apakah kita sehat atau tidak ya, bukan kita gemuk atau tidak. Kadang ada orang kurus yang tidak sehat seperti itu ya. Jadi di sini saya akan tambahkan sedikit ya, bahwa gaya hidup yang tidak aktif dan makanan yang tidak berkualitas itu akan menyebabkan kita juga kegemukan. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan kenapa kita harus menurunkan berat badan ya. Karena standar tulang itu sama aja ya. Jadi yang membedakan adalah kepadatan tulangnya, kepadatan tulang seseorang. Jadi tidak ada istilah tulang saya besar, tulang saya kecil, saya keturunan tulangnya gede gitu ya, balungnya gede gitu. Nggak ada ya teman-teman, yang ada adalah masa kepadatan tulangnya yang berbeda. Jadi di sini saya akan jelaskan ketika teman-teman mengalami kenaikan berat badan, dan kenaikan berat badan itu, kilogram dari berat badan itu sudah tidak sesuai dengan tulang yang menopang tubuh kita, maka tulang teman-teman akan mengalami osteoporosis ya. Jadi teman-teman akan lihat gambarnya seperti ini ya. Penyebab keropos tulang adalah kelebihan BB, gaya hidup tidak aktif, dan kurang asupan nutrisi teman-teman ya. Kurang asupan nutrisi ini juga bisa terjadi semenjak kita ada di perutnya orang tua kita, saat orang tua kita hamil ya. Nanti itu akan terjadi osteoporosis kalau kita kurang nutrisi, kemudian kita tidak menjaga berat badan kita ya. Nanti seperti ini teman-teman. Nah, kemudian biasanya kalau kita sudah kelebihan berat badan, biasanya tulang lutut, persendian di lutut mulai sakit, persendian di pergelangan tangan mulai sakit, di persendian lengan juga sudah mulai sakit ya. Jadi seperti ini saya perlihatkan teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya, ini namanya ada di persendian lutut ya. Jadi dia di sini ada pelumasnya. Kalau kita berat badannya sudah berlebihan, pelumas ini mulai habis dan mulai dia bunyi lututnya ya, mulai sakit seperti itu. Nah, kemudian kalau wanita lebih beresiko osteoporosis ya. Kenapa wanita lebih beresiko osteoporosis? Karena satu, wanita melahirkan teman-teman ya. Ketika wanita itu hamil, itu sekitar 60%, 50% sampai 60% kalsiumnya itu diserap oleh anak yang kita kandung ya. Makanya kalau orang hamil ke dokter pasti diberikan kalsium yang banyak ya. Nah, kemudian teman-teman, kenapa kita harus menurunkan berat badan? Karena kalau kita kelebihan berat badan, jalan kita berat ya, jalan kita berat, nafas terengah-engah, tidak nyaman, pokoknya tidak ringan ya. Jadi ketika kita kelebihan berat badan, yang kita turunkan adalah lemak ya. Jadi ibaratkan badan kita ini adalah mobil teman-teman. Ibaratkan badan kita ini adalah mobil ya, mesin adalah otot tubuh kita, bensin adalah air, dan penumpang adalah lemak. Ketika mobil berat, nggak bisa jalan, yang dicek itu adalah pasti penumpangnya, bukan bensinnya, bukan mesinnya ya. Kalau mobil itu berat, jalannya pelan, tidak mungkin bensin ya. Kalau bensin habis, mobil pasti macet ya. Kemudian kalau mesin nggak mungkin, karena mobil masih hidup ya. Jadi yang diturunkan adalah penumpangnya. Kalau di dalam tubuh kita ibaratkan lemaknya ya. Ketika kita kena kelebihan berat badan, kita tidak mungkin menurunkan otot, menurunkan air. Nah, kalau yang terjadi adalah biasanya kita melakukan defisit kalori. Defisit kalori biasanya semua organ tubuh seperti otot ya, air ya, ini akan menurun semua ya, akan menurun semua. Dan kita kan tidak dianjurkan di sini untuk menurunkan otot. Ketika kita melakukan defisit kalori, otot turun, artinya berat badan kita turun, otot kita turun, artinya kita kelihatan lebih tua. Kemudian keriput
bergelambir. Karena apa? Ototnya turun. Disinilah fungsi, perannya nutrisi untuk tubuh kita. Jadi perannya nutrisi itu bukan hanya untuk kita kelihatan lebih ramping, tapi juga untuk organ tubuh kita seperti sel kulit, sel otak, sel tubuh lainnya. Ya, karena peranan yang paling penting di dalam tubuh kita, peranannya itu otot. Ya, paling banyak di dalam tubuh kita ada otot. Jadi seperti itu teman-teman, paham ya? Nah, ketika teman-teman ingin menurunkan berat badan, teman-teman hanya fokus pada timbangan, ya. Biasanya banyak sekali orang yang menurunkan berat badan itu fokusnya dengan timbangan. Ya, jadi ini persentasenya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini lemak, ini otot. Ya, jadi kalau teman-teman lebih besar lemak, ya, teman-teman akan kelihatan gendut walaupun timbangan teman-teman kecil, ya. Tapi kalau otot teman-teman lebih besar daripada lemak, walaupun timbangan teman-teman besar, tapi teman-teman badannya lebih ringkes, ya, lebih kecil, lingkar-lingkar badan juga lebih kecil, tapi timbangannya no problem. Kita jangan melihat angka timbangan, ya. Begitu juga dengan orang yang menaikkan berat badan. Menaikkan berat badan ototnya harus bagus, ya. Banyak orang yang menaikkan berat badan dengan sembarang makan, ya. Mereka punya kesempatan makan lebih banyak. Jadi mereka berpikir, oh saya mau naikkan berat badan, saya harus gemuk, saya harus makan es krim, saya harus makan nasi kuning. Jadi sembarang dia makannya. Itu juga salah. Nanti yang terjadi adalah dia naik berat badan tidak sehat. Yang timbul adalah kolesterol seperti itu, kemudian diabetes seperti itu yang timbul, ya. Jadi tetap dia makannya makanan seperti sama orang turun berat badan, makan sehat, cuman porsinya yang berbeda. Jadi orang yang naik berat badan atau turun berat badan itu sama-sama sehat. Gitu. Oke. Mari kita sama-sama sehat teman-teman. Jaga kesehatan kita dengan cara kita memberikan edukasi sama keluarga kita, ya. Semoga teman-teman bermanfaat dengan edukasi hari ini. Besok saya akan lanjut edukasi tentang sarapan, ya. Pembahasan tentang usus seperti itu, kemudian pembahasan tentang lemak. Oke, jadi besok ada 3 tambahan pembahasan lagi. Terima kasih.